warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how's life? Hopefully everything is great. Welcome to English lessons with me, Mrs. Irma. Now we are going to learn a totally new material. It is report text. Report text is a text which presents information about something as a result of systematic observation and analysis. Sehingga report text disajikan dengan apa adanya dikarenakan isinya mengenai hasil observasi dan analisa yang dilakukan secara sistematis. Purpose of report text yaitu to present information about something in general or to report factual information about a subject. Jadi tujuan dari report text adalah menyampaikan atau menjelaskan sesuatu secara umum. Yang bisa menjadi topik untuk report text diantaranya adalah animal, plant, and thing. Jadi hewan, tumbuhan, kemudian benda-benda. Contohnya cat, rose, and motorcycle. Selain itu bisa juga natural phenomena seperti tsunami, aurora, kemudian rainbow. Selain itu juga ada events or activities, diantaranya ada National Mother's Day, kemudian football, badminton, kemudian jenis-jenis makanan, alat musik, dan lain-lain. Text structure dari report text yang pertama adalah general classification. General classification ini stating classification of general aspect of thing. Jadi ini mengemukakan sesuatu yang umum, informasi umum mengenai subjek yang akan dideskripsikan. Bisa hewan, kemudian tempat-tempat umum, tumbuhan, dan lain-lain. Kemudian diikuti dengan description yang berisi bagian, sifat, kebiasaan, atau tingkah laku secara ilmiah. Jadi hanya ada dua bagian dari text report. General classification, jadi disebutkan secara umum apa yang ingin dideskripsikan. Kemudian deskripsinya secara lebih terperinci biasanya berisi bagian, sifat, kebiasaan, dan lain-lain. Kemudian untuk characteristics dari report text yang pertama, the use of general nouns, jadi penggunaan kata benda umum. Nah, kata benda umum di sini dimaksudkan contohnya cats dengan my sister's cat. Yang dijelaskan dalam report text adalah subjek secara umum. Jadi misalkan kucing, yang dijelaskan adalah kucing secara umum. Jadi setiap statement yang ada dalam report text tersebut berlaku untuk setiap kucing yang bisa kita jumpai dimanapun. Kalau misalnya subjeknya hanya my sister's cat, berarti deskripsinya berisi tentang kucing tertentu, yaitu kucing saudara perempuanku. Nah, inilah yang membedakan antara report text dan descriptive text. Subjeknya bisa jadi sama-sama bunga mawar misalnya. Tapi kalau di descriptive text kita menjelaskan bunga mawar secara khusus, misal bunga mawar yang ditanam di halaman rumah kita. Tapi kalau kita menjelaskan bunga mawar dalam report text, berarti nanti bunga mawar yang dimaksud adalah bunga mawar secara umum. Nah, jadi ada penambahan S dalam kata bendanya. Ya, nanti kalau dalam teks nanti akan disebut cats. Cats are carnivores, bla bla bla, seperti itu. Yang kedua, the use of simple present tense, karena isinya merupakan fakta atau hasil penelitian, sehingga kita menggunakan tenses yang timeless. Timeless di sini dimaksudkan tidak tergantung oleh waktu. Jadi isinya pernyataan-pernyataan umum, kemudian juga terdapat penggunaan kata-kata seperti usually, often, dan always. Contohnya ini ya, some cats have a long tail and some others have a short tail. Nah, jadi statement ini bisa berlaku untuk kucing dimanapun karena kita menjelaskan kucing secara umum. Kemudian yang ketiga, the use of relating verbs atau linking verbs yang digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu. Nah, yang dimaksud linking verbs di sini diantaranya adalah
to be dari present tense yaitu am, is, are, kemudian kata seem, look, taste, dan lain-lain. Contohnya, molecules are tiny particles. Contoh yang kedua, strawberries taste sweet and sometimes sour. Ciri-ciri yang keempat yaitu the use of technical terms, penggunaan kata-kata khusus atau istilah khusus seputar subjek yang dijelaskan. Contohnya ada rainbow occurs due to refraction of sunlight by the drops. Nah, di sini menggunakan kata refraction, ada juga spectrum of light, kemudian reflection juga. Jadi ada istilah-istilah khusus yang biasanya ini memang agak sulit ya, karena report text berisi hasil penelitian dan penyampaiannya juga secara ilmiah. Nah, berikut adalah salah satu contoh dari report text yang cukup sederhana. Nah, report text ini menjelaskan mengenai tidur, sleep. Nah, itu tadi adalah contoh pertama dari report text yang menjelaskan mengenai sleep atau tidur. Contoh yang selanjutnya, report text yang sedikit kompleks membahas tentang kucing. Nah, kita simak contohnya berikut ini. Nah, paragraf pertama inilah yang disebut dengan general classification. Bagian ini berisi pengenalan singkat mengenai subjek yang akan dideskripsikan. Bisa berupa definisi benda ataupun sesuatu, atau juga klasifikasi umum makhluk hidup. Dalam contoh teks ini, paragraf 1 atau general classification-nya berisi tentang pengenalan kucing dan klasifikasi singkatnya. Biasanya, dalam report teks yang membahas mengenai makhluk hidup baik hewan ataupun tumbuhan, dalam general classification kita akan menemukan nama ilmiah atau nama latin dari hewan atau tumbuhan tersebut. Selain nama latin, disebutkan juga sejarah singkat hubungan antara kucing dengan manusia hingga sekarang, dan juga perkiraan jumlah peranakan kucing yang ada di seluruh dunia hingga saat ini. Nah, paragraf 2 atau description ini berisi penjelasan mengenai kucing. Disebutkan bahwa most cats are furry. Hampir semua kucing itu berbulu, kecuali ada beberapa di antaranya kucing Sphinx yang memang terlahir dengan bulu yang sangat sedikit di badannya. Jadi ini ciri-ciri secara fisik. Kemudian disebutkan ada yang berekor pendek, ada yang berekor panjang. Nah, ingat bahwa setiap informasi yang ditulis dalam report text merupakan hasil observasi dan bersifat umum. Jadi, penjelasan dalam teks report merupakan gambaran umum dari kucing di seluruh dunia. Yang disebutkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh kucing. Disebutkan dalam teks bahwa mata kucing dapat melihat meskipun dalam kondisi gelap, kemudian telinga mereka sangat sensitif, dapat mendengar suara dengan frekuensi tinggi yang tidak dapat didengarkan oleh manusia. Selain itu, mereka adalah pemburu yang handal yang memiliki penciuman yang sangat baik. Lalu disebutkan warna-warna yang dimiliki oleh kucing dan juga macam-macam suara yang dapat dihasilkan oleh kucing. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai contoh report text yang kedua, yaitu tentang kucing. Well guys, that's it for this time. Hopefully you understand my explanation. Jangan lupa tetap giat belajar dan jaga kesehatan. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga kita bisa segera bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.